Setelah itu kan Gus Dur meninggalkan dunia fana ini. Anda di mana? Jadi beberapa saat sebelum Gus Dur, aduh saya kalau cerita Gus Dur pas saat itu saya selalu gak kuat Pak saya. Jadi beberapa saat Gus Dur itu ketemu saya di rumah sakit, pas saya masuk gitu ke pintu, Assalamualaikum Gus, terus gitu ya. Saya laporan bahwa saya udah selesai S3 Gus, saya mau ujian disertasi gitu. Saya pamit di rumah sakit, begitu saya pamit bahwa saya udah mau ujian disertasi, Gus Dur langsung peluk saya. Alhamdulillah terus kamu selesai, dia ngomong gitu. Berarti udah saya bersama apa istilahnya tugas ini udah selesai lah gitu. Kamu jadi S3, kamu udah jadi dokter, nanti saya akan datang pas ujian kamu gitu. Saya bilang, Gus, aku didoakan saja Gus Dur, nggak usah datang Gus Dur di rumah sakit gitu. Biar ibu datang yang datang, ya kalau ibu datang nggak apa-apa Gus Dur. Disertasimu tentang apa? Saya bilang. Disertasi saya itu tentang Gus, bagaimana mengkonversi sosial kapital menjadi ekonomi kapital. Jadi bagaimana sosial kapital, simbolik kapital yang namanya agama ini bisa dikonversi menjadi ekonomi kapital. Nah, aku jaluk disertasimu. Ya Gus, nanti tak kasih, tapi sebenarnya tak ceritani aja lah Gus, saya ngomong gitu. Terus saya cerita tentang disertasi saya itu. Saya dirangkul lagi, ya selamat ya terus gitu. Nah, saya sudah selesai berarti, dia ngomong gitu. Itu yang saya ingat, beliau bicara saya sudah selesai. Itu yang kadang saya aduh ya speechless semua gitu Pak saya. Jadi, dan saya merasa bahwa sumpah saya untuk keliling Nusantara untuk meneruskan jejak beliau itu belum dicabut gitu loh gitu. Nah, pas beliau meninggal, itu yang menarik. 25 Desember saya tuh konser Pak saya. Waktu itu konser di perbatasan, di daerah perbatasan, karena saya keliling. Perbatasan mana? Waktu itu di daerah Karimun. Di perbatasan Mbak, karena saya di Karimun, terus kemudian di perbatasan itu saya roadshow konser di beberapa tempat. Programnya waktu itu pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf. Tanggal 28 itu saya sudah selesai konser. Saya ditawari, Mas Astro diperpanjang ya sampai tahun baru. Saya tuh ngotot, enggak Mbak, saya harus pulang, saya nggak mau diperpanjang, saya pulang aja. Mas ini soalnya meskipun itu udah selesai, tapi ini ada beberapa yang di cancel, itu pengennya Mas Astro untuk meneruskan itu. Enggak, saya pulang aja. Akhirnya 29 saya pulang, gitu. 29 saya pulang, 30 itu saya mau jenguk Gus Dur, gitu. Sore saya mau jenguk, tiba-tiba ditelepon Gus Dur udah nggak ada. Nah, begitu telepon nggak ada, saya mau ke rumah sakit, terus ibu bilang, Mas Astro nggak usah ke rumah sakit, ke rumah saja untuk mempersiapkan gitu, karena di rumah nggak ada orang, Mas Astro ke rumah saja. Akhirnya saya ke rumah untuk mempersiapkan yang di rumah itu. Untuk jadi Anda tidak ketemu Gus Dur waktu beliau meninggal? Enggak, tapi begitu sampai rumah, saya yang menerima jenazah beliau dari mobil, dan sempat saya memandikan, sempat saya mengkafani beliau gitu. Pas terakhir saya yang istilahnya ngupokoro jenazah sampai menempatkan beliau di tempat pesolatan. Dan itu biasanya dilakukan orang yang dekat dengan yang alhamdulillah saya berkesempatan untuk itu. Nah, setelah selesai itu kemudian ibu manggil saya gitu ya. Ibu bilang, Mas Astro, saya minta supaya nggak ikut ke Jombang untuk jaga rumah, karena bahkan Anda diminta tidak ikut ke Jombang? Ya, karena di rumah nggak ada orang, jadi mewakili keluarga kalau ada yang mau takziah ke rumah, untuk tahlilan di rumah gitu. Ya, saya alhamdulillah, ya Bu, saya terima itu, saya terima. Jadi seolah-olah Anda putra pertama ya? Mungkin nggak begitu Pak, karena kebetulan saya yang ada di situ. Jadi semuanya berangkat ke sana. Sebetulnya yang kepingin jadi putra pertamanya Gus Dur itu saya soalnya. Dan Pak Jaya sudah putra pertama secara ideologis dan tapi saya ke rumah menerima tamu macam-macam di rumah gitu, dan saya sampai 7 harinya
7 hari saya pamit ibu-ibu, saya tak ziarah ibu-ibu. Nantilah nunggu 40 hari. Setelah 40 hari saya pamit lagi, nunggu 100 hari Mas Sastro. Setelah 100 hari saya pamit ibu-ibu, pokoknya kalau ini saya boleh nggak boleh saya ziarah itu. Oh iya ya udah Mas Sastro. 100 hari saya ziarah. Nah ini di NU nih yang menarik ini Pak Jaya. Ini bukan cerita mistis, tapi ini kebiasaan yang terjadi di NU Pak Jaya. Kebiasaan yang dia. Nah cerita-ceritanya maksudnya. Saya setelah 100 hari waktu itu saya ingat bulan April. Saya ziarah ke Gus Dur. Ini perasaan saya Pak Jaya. Begitu saya duduk, saya ziarah ila hadratun Nabi Al-Fatihah, ila ruhi Gus Dur Al-Fatihah, baca doa. Perasaan saya itu Pak Jaya. Gus Dur itu datang dan ngambil senyum-senyum itu bilang, kan niku letro ngopo jajak ndonga ning kene. Jadi kata Gus Dur, aku itu kan dongakno kon diwaiso. Karena kamu ngapain doa di sini? Saya kamu doain dari mana saja bisa, kata Gus Dur. Sudah kamu pulang, kamu nyapu jalan aja. Tugas kamu nyapu jalan. Gitu. Ini perasaan saya begitu, Pak Jaya. Nyapu jalan. Menyapu jalan. Setelah selesai tahlil doa, saya bingung. Ini apa maksudnya Gus Dur perintah nyapu jalan itu, gitu. Akhirnya saya pulang lewat darat waktu itu. Saya tanya mampir ke Mbah Lim Klaten waktu itu masih sugeng beliau. Saya tanya kembali, Mbak Lim, saya tadi ziarah ke Gus Dur, saya sowan. Kok Gus Dur perintah saya suruh nyapu jalan? Ini maksudnya apa? Mbak Lim bilang, ya sudah nanti saya yang tanya ke Gus Dur. Beliau bilang gitu, maksudnya apa? Udah kamu pulang, nanti Gus Dur akan ngasih tahu maksudnya apa. Waktu itu saya guyon sama Mbak Lim gitu aja. Nanti Mbah kalau tanya sekalian ya Mbah, takut apa jadi. Kalau nanti kalau suruh nyapu jalan ongkosnya dari mana? Wah, potong gue, terus mulai, ya Mbak ya. Terus pokoknya Gus Dur ngongkosi. Nah, waktu itu saya sempat mampir ke Beb Lutfi juga. Saya tanya Beb Lutfi, apa maksudnya nyapu jalan ini? Beb Lutfi bilang, lah sapunya wis duwe apa durung? Lah saya nggak tahu Beb. Nanti Gus Dur ngasih sapu ke kamu. Ya gitu. Udah kamu pulang aja. Pokoknya singkat cerita, begitu saya sampai rumah, ada temen, yang temen ini manajernya Iwan Fals, pernah jadi manajernya Iwan Fals, cerita kalau Iwan pengen ketemu saya. Itu. Setelah itu hari lain saya ketemu Iwan, cerita-cerita lah, yang intinya Iwan ini ya pengen bagaimana supaya bermanfaat, bagaimana musik, idealisme beliau. Saya bilang, ya udah Wan, kita pentas saja di pesantren. Saya ngomong gitu, supaya anak-anak OI dekat pesantren, nanti mereka juga dekat kiai. Oh gitu ya, iya. Ya sudah kalau gitu kita pentas di pesantren. Akhirnya saya telepon Beb Lutfi, Beb, Iwan mau pentas. Wah ya itu sapumu Mas Sastro. Jadi anak-anak jalanan nanti ajari sholawat, ajarin ngaji, supaya mereka nanti jiwanya, hatinya tenang dengan sholawat. Terus jalan. Beb Lutfi nyariin pesantrennya untuk pentas. Sampai sekarang itu juga saya jalan Pak Jaya untuk nemenin, masih nyapu jalan ya? Iya, nemenin anak-anak itu, anak-anak pang, anak-anak slanker, setelah sama Iwan sama slang, saya keliling ke pesantren-pesantren untuk itu. Jadi, wah ini Gus Dur ini memang luar biasa. Gitu. Jadi Gus Dur memang dalam hidup Anda berperan besar. Sangat berperan, apalagi saya itu sejak 81 itu ayah saya meninggal. Ya bagi saya Gus Dur ini ya guru, ya orang tua, ya gitu. Jadi sebetulnya di satu sisi Anda kehilangan Gus Dur, tetapi secara spiritual Anda tidak kehilangan Gus Dur. Gus Dur masih hadir. Insya Allah begitu, karena ya pada saat-saat tertentu ketika saya nggak tahu ya entah mimpi atau apa Gus Dur. Anda merasakan itu? Iya, begitu. Ya Mas Sastro, ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih Anda berbagi satu kisah persahabatan manusia dengan sesama manusia yang sangat mengharukan. Terima kasih dan Pak Jaya. Sangat indah. Amin. Terima kasih.